kontestasi pemilu akan semakin panas dalam debat perdana yang akan digelar besok. Penguatan demokrasi, HAM, hukum, pemberantasan korupsi, dan pemerintahan menjadi tema debat perdana. Visi misi capres yang digaungkan esok diharapkan tidak hanya sekedar janji manis yang tidak bisa terpenuhi seperti pada masa pilpres sebelumnya. Inilah panggung demokrasi, debat capres siap saling babat. Bersama saya, Zakia Arfan. Baik, dan sudah hadir bersama kami malam hari ini di panggung demokrasi narasumber-narasumber kami. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari sebelah kiri saya. Di sebelah ini sudah ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Selamat malam, Mas Tama. Kemudian ada Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi. Wakil Ketua TKN dari Hukum dan Advokasi Prabowo Ganjar, Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Dari Jakarta Timur. Oke, baik. Selamat malam, Mas Habib. Juga ada juru bicara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Teguh Juwarno. Selamat malam, Mas Teguh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kanan saya juga akan perkenalkan, di sini sudah ada pengamat komunikasi politik Mas Henry Satrio. Selamat malam, Mas Henry. Ya, serta juga nanti akan bergabung bersama kami sudah ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, ini baru saja datang pas sekali. Kita baru akan memulai diskusi kita pada malam hari ini. Apa kabar, Mas Usman? Sehat? Baik, Macet tadi ya, Mas ya? Ya, begitu ya. Baik. Harus nggak jadi dimulai karena Mas Usman belum. Baik, kita akan mulai. Kita tahu salah satu yang menjadi tema dalam debat esok ini adalah terkait dengan penguatan demokrasi. Saya ingin ke Mas Tama dulu. Mas Tama, tadi juga sempat disebutkan oleh calon Anda begitu ya, Mas Ganjar yang mengatakan bahwa demokrasi ini bisa baik tetapi belum baik-baik saja. Kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, Mas Tama, benarkah bisa dikatakan bahwa demokrasi selama 10 tahun terakhir ini cenderung menurun, bahkan bisa dikatakan stagnan dan memang tidak baik-baik saja? Ya, tentu saja itu menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita semua ya, Mbak Zakia, yang pada artinya adalah ke depan tentu ini harus terus diperbaiki. Bahwa kemudian upaya untuk membuat demokrasi semakin baik itu terus dilakukan dan ini tentu harus dilanjutkan dan diperbaiki. Banyak regulasi-regulasi yang kemudian kita perlu juga revisi, kita tinjau ulang kembali, kemudian juga kita butuhkan juga sisi penguatan dari penegak hukum, termasuk komitmennya dalam melaksanakan demokrasi, begitu juga kepada partai politik, termasuk partisipasi masyarakat untuk menegakkan demokrasi tersebut. Tetapi yang dikatakan tidak baik-baik saja dalam hal apa spesifiknya? Ya, tentu memang saat ini kan banyak sekali ya isu-isu yang sedang bermunculan, masalah-masalah yang sedang ada di ruang publik ya. Misalnya ada yang dilaporkan karena pencemaran nama baik, ada yang dilaporkan kemudian karena dianggap melakukan hate speech dan lain sebagainya. Dan ini kan juga angkanya cukup banyak, nggak sedikit. Nah, tentu saja hal-hal yang seperti ini tentu kita harus pagari, kita selamatkan agar kemudian ke depan demokrasi bisa lebih baik lagi. Karena tentu kita butuh partisipasi orang yang banyak bicara, kita juga butuh orang-orang yang kemudian terjamin hak bicaranya. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting ke depan. Meskipun Mbak, tentu kita nggak tutup mata juga, sudah ada prestasi yang dilakukan, sudah ada upaya yang dilakukan, tentu ini perlu untuk dilanjutkan, perlu juga untuk diperkuat. Kalau ada yang kurang, tentu kita... Kalau Mas Teguh sendiri, Mas Teguh, apakah Anda merasa memang saat ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja? Terima kasih Mbak Zakia. Kita merujuk saja kepada parameter yang objektif yang itu adalah penilaian dari lembaga-lembaga yang kredibel. Pertama kita bicara indeks demokrasi kita di tahun 2015 7,03, tahun 2022 turun menjadi 6,71. Indeks persepsi korupsi menurut Transparansi Internasional juga dari 36 kita ke 34 di 2022. Indeks kebebasan pers anjlok dari 59,25% menjadi 54,83%. Ini kan fakta-fakta tidak terbantah bahwa kita berada di era demokrasi, kita berada di era reformasi, namun yang terjadi bahwa parameter-parameter demokrasi yang menjamin warga negara kita sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini ternyata kemudian situasinya malah tidak baik-baik saja. Karena apa? Kita melihat bahwa harus ada perubahan yang dilakukan. Kita nggak mau dong situasi ini tetap, teman-teman pemuda mau
tetap situasi seperti ini. Nggak bisa bebas bicara, terancam, malah kemudian dikriminalisasi. Ini tentu saja sangat kami kritisi dan kita ingin membawa angin segar, membawa perubahan untuk itu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.